semuanya, Siva Kennedy di sini. Halo bagi teman-teman yang baru sampai ke channel YouTube ini, assalamualaikum, salam kenal. Dia kampanye, nggak boleh kampanye. Oke. Salam kenal bagi teman-teman. Jika kalian tertarik dengan bidang kedokteran, kesehatan, tips and trick, travel, and daily vlog, channel ini cocok untuk kalian. Jadi jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, bagi teman-teman sekarang kita mau bahas agak mengerikan, cerita tentang KKN. Nah, dengar-dengar ada yang sebentar lagi mau KKN, mungkin bingung KKN itu gimana sih sebenarnya, terus gimana kita survive di daerah orang, di rumah orang gitu ya, atau mungkin ada cerita-cerita yang bahasanya kita juga nggak tahu. Iya, bahasanya juga nggak tahu. Terus mungkin ada beberapa cerita yang mengerikan ataupun yang unik-unik yang pernah terjadi ya oleh mereka juga gitu. Jadi tonton video ini sampai habis kalau mau tahu ceritanya. Oke? Oke. Di like dulu dong, di like dulu. Oke. Jadi kita KKN di tempat yang agak terpencil di Aceh Utara. Aceh Utara. Nama kecamatannya itu Gedong Pase, dan kebetulan kita nih bertiga tetangga-tetangga di kampungnya. Pertama jumpa Siva, terus Fajri, Fitra, baru Fitra. Kalau di KKN Siva memang di daerah di dalam sawit-sawit gitu. Jadi kalau mau sana emang lewati kanan kiri sawit, dan memang mengerikan sih. Sumber lampunya juga kurang. Jadi kalau kita memang mau ke dalam ke kampung itu, kita harus melewati kayak kanan kiri tuh memang bener-bener sawit. Jadi kayak memang mengerikan itu, nggak berani kalau sendiri. Kalau memang tempat kita KKN itu kan tempatnya itu daerah terpencil, listriknya itu terbatas, kemudian bahkan sinyal HP itu tempat tinggal saya kan di bawah tower nih. Sinyal HP-nya itu nggak dapat, cuma dapat EDG ataupun di rumah sih untuk WhatsApp aja nggak bisa. Ya, kalau kamu lihat WC-nya terbang. Suara aja berani. Ya di tengah sawah katanya. Di tengah sawah mandinya, guys. Kalau cerita-cerita mandi, airnya berserabut. Kalau cerita-cerita mandi tempat kita KKN ini orang ini berdua masih lumayan ya. Kalau tempat saya mandinya kalau nggak numpang tempat orang, ya ke sungai untuk mandinya tuh. Tapi di sungai, kita tengah sawah, guys. Tapi asik loh di sungai, mandi-mandi di sungai, mengenang masa kecil. Dan itu mengenang masa-masa kecil saya yang orang kampung. Kembali lagi ke kampung. Ini kita bicara yang enak-enaknya dulu nih, cerita seru-serunya. Cerita seremnya nanti. Kalau Fajri gimana? Kalau kampung Hadri itu ya pertama memang mirip sih, nggak ada sinyal, nggak ada semuanya, tapi lebih mendingan dibanding kampungnya Siva yang masuk ke dalam. Dan kami mirip sebelahan nih. Mirip-mirip lah kalau soal sinyal dan sebagainya. Kalau soal air jangan tanya deh. Susah banget akses air bersih di sana, dan ya walaupun listrik cukup tapi untuk penerangan di jalan tuh masih nggak ada. Tolong pemerintah Aceh pedulikan daerah-daerah terpencil, khususnya Aceh Utara nih. Negara juga yang jalannya jelek, terus listriknya susah, dan juga masih ada sinyal gitu ya. apinya susah. Kemarin ada yang bilang tuh seluruh pelosok negeri sudah terjangkau dengan internet hoax. Iya. Jadi masih ada yang memang perlu diperhatiin lagi gitu loh. Iya. Dah lanjut, Faj. Nah, terus kita masuk mana nih? Itu masih cerita seru, masih seru. Ada nggak? Ya seru sih KKN di sana. Selama di sana ya buat kegiatan. Rutinitas kita selama KKN itu kita isi logbook. Kemudian malamnya ya berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Apa yang bisa kita lakukan, nanti kita berkolaborasi dengan orang-orang dari jurusan lain. Ada yang bisa dari pertanian, kita bisa nanam-nanam tumbuhan obat misalnya ya, atau dari teknik mungkin bikin WC umum yang layak untuk mereka. Mereka di sana masih untuk maaf nih BAG-nya itu masih kurang layak tempatnya, dan itu tidak sehat bagi kesehatan. Jadi kita bisa kolaborasi nih sama anak-anak teknik bikin jamban sehat seperti apa, kemudian bikin sumur juga. Bagi teman-teman nikmati aja KKN. Kan enak. Kita KKN berapa lama sih kemarin? 1 bulan ya. Jadi memang 1 bulan ya kita tinggal di rumah. Kalau kalian di mana? Kalau Siva sih di Gecik, rumah Gecik. Jadi Gecik itu kayak apa ya, Fit? Kalau Gecik itu kalau kepala desa, kalau tempat-tempat teman mungkin kalau di kota itu lurah. Pak Lurah. Jadi kita memang disediakan tempat tinggal di sana. Ya udah kita tinggal rame-rame ya. Tapi kalau tempat Fitra yang perempuannya di rumah Pak Geciknya, yang laki-lakinya di kantor Geciknya atau di kantor kelurahannya.
Kita kembali ke cerita yang agak unik atau agak serem sedikit ya. Mungkin dari siapa yang mau berbagi cerita nih ke teman-teman di sini? Fitra, dari Fitra. Ke tempat saya KKN kan, saya pas masa lagi KKN itu kan juga kita lagi masa ada kuliahnya nih, saya ada kuliahnya. Jadi saya bolak-balik ke tempat KKN, bolak-balik ke kampus, dan itu dengan seizin kepala desanya, ketua kelompoknya, dan juga DPL. Iya. DPL itu apa? Dosen pembimbing lapangan. Jadi dengan seizin mereka, saya itu bahkan pernah bolak-balik itu tengah malam, dan itu jalannya sungguh mengerikan. Iya. Ngerinya itu tuh kan jalannya itu kiri kanan itu emang sawit, kebun sawit, dan dari cerita orang-orang di tempat itu dulu pas masa konflik sering terjadi pembunuhan, dan kita nggak tahu nih siapa yang membunuhnya. Dan pas saya balik itu saya sering melihat bayangan-bayangan orang nyebrang lah di jalan. Bohong nih kalau itu. Serius. Boleh ditanya teman-teman saya yang sering tuh, orang tuh juga mengalami hal yang sama. Mungkin Fajri juga lewat karena jalan memang itu, Fajri saking mungkin lenggang gitu ya. Iya, lenggang sekali. Dan di situ ada pengkolannya tuh kayak S1. Dan di situ sering orang ketabrak. Benar. Nah, dan masyarakat pun sering bilang itu sering orang ketabrak. Dan pas masa kita KKN pernah mobil kan? Di turunan dia jatuh mobil kebalik tuh di tempat yang mengerikan itu, emang kebalik mobilnya. Itu pernah. Ditambah mungkin memang kondisi jalannya enggak. Iya, pas. kondisi jalannya kan bergunung, habis bergunung jalannya juga jelek. Iya. Mungkin itu resiko pas kecelakaan. Iya, sering kecelakaan. Kemudian ada yang kecelakaan motor juga. Pas KKN itu ada juga di tempat itu orang kecelakaan motor. Tuh. Iya. Kemudian kalau cerita lainnya, itu kan di tempat kami KKN itu emang kantor kecil itu kan baru dibikin. Kami penghuni pertamanya lah istilahnya. Kami yang bersihin, kami yang semua, kami yang nginap pertama. Itu ada kawan saya tidur di situ. Emang tempat itu mengerikan, cerita orang kampung emang di situ mengerikan. Dulu kalau nggak salah ada kuburan lama di belakangnya, kuburan orang konflik, tapi udah lama kali pas konflik. Dulu ada orang di tanah di situ. Kemudian pas penjajahan juga orang ada yang dibunuh di situ. Di tempat itu ada kawan, dia tengah malam mimpi sampai dia sakit, dan tengah malam dia pulang. Mimpinya itu dia semacam orang dibunuh, dan dia semacam dia yang dibunuh itu, dan dia sadar. Dia sadar tapi nggak bisa bangunin orang kami, nggak bisa bilang orang kami. Dia macam dicincang, dan dia merasain, dan dia melihat sendiri ada bayangan-bayangan itu. Nah, dia pulang malam itu juga? Malam itu juga dia pulang tengah malam, dan dia tidak balik selama seminggu. Dia sampai rumah ketakutan, sakit jadinya. Laki ya? Laki 5 hari. Padahal dia yang paling berani di tempat kami KKN tuh, dia yang paling ceria. Dia semua. Jadi kalau bilang dia penakut, nggak mungkin dia penakut. Nah, tengah-tengah malam misalnya kami balik terus semuanya, dia orang paling depan mau bawa motor di jalan itu. Kalau dari Fajri gimana? Nah, kalau tempat Fajri sih, kelompok kami itu ada beberapa kejadian janggal sih sebenarnya menurut kami. Jadi nggak hanya satu, dan itu di beberapa tempat. Jadi tempat-tempatnya itu, pertama kami tinggalnya kayak Fitra juga. Kalau Fitra kan ada rumah apa? Dinas ya? Kantor Geci ya. Kalau kami kebetulan Bapak Gecinya itu punya 2 rumah. Yang pertama, rumah yang baru dia bangun itu yang cukup bagus, cukup layak. Itu ditinggali sama yang cewek. Sementara kami tinggal di rumah lamanya Pak Geci, yang itu tempatnya lebih di bawah, kemudian dekat dengan sumur, samping sekelilingnya itu hutan, dan ya kondisinya sederhana seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang cerita di sini dulu ya. Nah, yang di rumah Pak Gecinya ini, itu entah kenapa setiap masuk ke sana hawanya itu berbeda rasanya. Iya. Panas. Jadi Fitra pun mungkin merasakan. Perbandingan antara panas dan dingin pernah nggak sih kalau kalian dengar gitu? Pernah. Terus. Kalau tempat yang rumah lama Pak Geci Fajri itu, emang hawanya itu beda. Fitra kan ada beberapa kali ke tempat tuh. Ya, emang hawanya beda. Pertama, itu ketika sekitar seminggu setelah kami mulai KKN. Baru seminggu berjalan ya? Baru seminggu berjalan. Nah, itu udah mulai, awal-awalnya sih nggak ada masalah apa-apa, dan kami pun karena kami cuek mungkin ya. Nah, jadi setelah itu mulai sensitif lah kawan-kawan ini mendengar ya, kayak misalnya kami tidur malamnya itu sekitar jam 11. Ada nimba air lah. Ada nimba air, ada yang bunyi orang lewat, dan pernah nih sekali nih yang betul kalau teman-teman tahu ya. Jadi ada salah satu kawan Fajri, dia itu kan mau masukin motor ke dalam. Jadi ceritanya setiap malam itu kita masukin motor kita ke dalam rumah lamanya Pak Geci ini. Nah, saat masukin itu semua kami sudah pastikan pintu terkunci, termasuk pintu ke belakang. Jadi dia ada satu pintu untuk mengakses ke sumur. Nah, kami pastikan itu terkunci, dan pintu lainnya juga. Saat masukin motor kan hidupin mesin. Nah, jadi hidup lampu pasti kan, ada
Jadi kita bisa terang, nampak kalau ada yang lewat, kalau ada bayangan pasti terlihat kan. Nah jadi kami pikir awalnya saat dimasukkan itu ada yang lewat, bayangan hitam seperti itu membayang di pintu ujung, pintu belakang itu. Nah terus kami periksa, kami kira awalnya adalah bapak kecil yang belum tidur, padahal itu posisinya udah jam 12 loh. Nah jadi setelah kami cari, kami buka pintu, kami lihat sumur, kemudian ke pintu belakang, ternyata nggak ada apa-apa. Dan itu nyata, nggak hanya dia yang melihat, kami juga lihat dari belakang kalau ada bayangan yang lewat itu. Besok paginya kami tanya Pak Kecinya bangun nggak? Tadi malam ada berkunjung ke tempat kami nggak gitu? Nggak ada, kata bapaknya. Yang lihat bayangan itu siapa? Hajri sendiri memang dan lihat? teman-teman lihat. Nah jadi kayak ada yang gitu, dan bunyi-bunyinya di sana nggak tahu lah seperti apa, karena memang tempatnya hutan ya. Oke. Jadi Peristiwa kedua nih ya. Peristiwa kedua. Jadi Pak Keci ini punya 3 anak, 2 anaknya di luar, 1 anak yang masih SD kelas 6 ya. SD kelas 6 itu tinggalnya sama kami tidurnya. Nah itu entah dia mempunyai kelainan atau enggak punya, dia sering bangun di tengah malam nih, tidur nih persisnya misal jam 2, jam 3 dia terbangun sendiri tanpa dia sadari, matanya melek, matanya terbuka, bawa selimut, dia buka pintu tanpa kami sadari, terus dia lihat ke arah bukit yang hutan gitu. Dia lihat ke arah sana, terpana kayak gini. Jadi terbangunlah salah satu kawan Hajri kan. Nah dia dibangun, jadi kami bangun semua, terus kami bangunkan, kami kucuk-kucuk, kami itu nggak sadar dia, jadi dia tetap itu dek gitu, dia tetap nggak sadar. Dan itu peristiwa ada 2 kali. Besoknya kami konfirmasi, ternyata memang sering adik itu kayak gitu, dan mamanya, istrinya Pak Keci ini sering kesurupan. Dan pernah ada katanya dibaca-bacain sama Tengku yang dia mau dibunuh dan sebagainya, gitu-gitulah ceritanya. Jadi memang agak seram sih ya peristiwa kayak gitu, apalagi dia melihat sesuatu itu terpana, semacam melihat sesuatu itu datang atau pergi. Oh berarti ada yang sampai masukan gitu ya? Iya, banyak ya. Ada yang kemasukan, ada bendanya tuh tiba-tiba, terus ada asap-asap itu. Kalau tempat Fajri sering asap-asap tuh. Jadi bagi teman-teman yang di sini mau KKN, mungkin kalian ada pesan nih? Kalau dari Hajri sih yang pertama persiapan ya. Otomatis kita harus bawa bekal, kemudian tempat ya nggak selayak yang kita pikir, karena kita tinggal di tempat orang yang airnya nggak bersih ya, kita terima apa adanya, tapi kita tetap bawa peralatan pribadi kita. Terus yang kedua doa dan niat. Yang pertama doa ya, pertama kita minta doa tentunya sama keluarga, sama orang tua, dan niat kita niatkan kalau kita itu tujuannya untuk mengabdi, nggak ada niat di luar itu untuk hura-hura dan sebagainya. Ya mungkin dengan kayak gitu kita bisa terhindar, dan apalagi ya selama itu sih ibadah sih, supaya kita betul-betul terlindungi, minta permohonan sama Allah. Kalau pesan-pesan Fitra sih, mungkin teman-teman ini kan kita masuk nih ke tempat orang nih, ke daerah orang, jadi kita komunikasi bagus-bagus sama penduduk di sana. Terus juga sholatnya mungkin jangan tinggal-tinggal, terus kebersihannya diri sendiri itu kita jaga, apalagi untuk yang perempuan, kebersihan dirinya itu dijaga. Kemudian jangan sembarang ngomong, jangan sembarang berbicara, itu jangan sembarang membuang sampah sembarangan, membuang pakaian atau apa, jangan sembarangan. Mungkin itu sih. Dari Fajri juga sih termasuk yang tadi itu ya, itu pengalaman Hajri sekali. Jadi cara kita berkomunikasi dengan masyarakat juga harus betul-betul kita perhatikan. Mungkin kesannya kita di bahasa Indonesia mungkin nggak kasar ya, cuman bisa diterima kasar oleh masyarakat karena perbedaan bahasa itu tadi. Nah jadi ya kita harus sopan, jaga akhlak yang baik sama tempat kita. Nah, itu aja mungkin video dari kita, semoga bermanfaat. Selamat KKN bagi teman yang mau KKN. Komen di bawah ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa share video ini. Bahkan ada yang cinta tempat KKN sekarang udah jadi suami istri. Iya. Ada, bentar lagi punya omongan. Kinlo. Berkah KKN-nya dapat istri, dapat suami. Ya. Mungkin itu aja teman-teman semua. Ntar lagi Fitra juga mau nikah. Mbak, calonnya belum ada. Kalau ada yang mau jadi calon saya, silahkan Di komen. Silahkan di komen di bawah. Yang mau jadi calon saya, silahkan di komen di bawah. Iya. Ya, itu SMKI guys. Dadah.
wabarakatuh.